Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas Mina Pendidikan dan Profesi Guru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Wulansari dengan NIM 22215-2004, kelas PGSD 1, PPG Prajabatan 2022, gelombang 1, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Tony Harsa, MH. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu jurnal refleksi saya. Saya memilih dua mata kuliah yang menurut saya bermakna, yaitu pembelajaran sosial emosional dan praktik pengalaman belajar atau PPL. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE ini mempelajari aspek sosial emosional dan pengelolaan sosial emosional dalam lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk program preventif dan promotif atau peningkatan. Preventif artinya mencegah masalah perilaku dengan meningkatkan kompetensi sosial emosional. Sosial emosional learning adalah proses belajar mengenal dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk review pengalaman belajar pada mata kuliah sosial emosional ini yaitu yang pertama, saya memilih salah satu topik yang menurut saya bermakna, yaitu pada topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning atau CASEL. Topik ini berisikan konsep dasar pada pembelajaran sosial emosional atau SEL. Materi ini memiliki keterkaitan dengan praktik pembelajaran sehingga merupakan materi yang berkesinambungan dengan mengimplementasikan teori SEL pada PPL atau praktik pengalaman lapangan. Sebab itu, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang berbasis keterampilan dalam mendidik yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah dan memiliki kemampuan pemecahan masalah, sehingga guru mendidik hati dan jiwa peserta didik melalui pembelajaran sosial emosional ini. Terkait dengan topik yang saya pilih atau saya memfokuskan pada salah satu topik ini, saya akan menjelaskan mengenai CASEL. CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning mengelompokkan komponen berdasarkan sosial emosional menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku berbagai situasi. Kemudian ada self-management atau manajemen diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Yang keempat ada social awareness atau kesadaran sosial, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar yang berbeda. Dan yang kelima, ada relationship skill atau keterampilan sosial, kemampuan menjalani dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Baik, refleksi mengenai mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini yaitu alasan saya memilih topik bahasan ini karena dengan memahami kelima komponen CASEL, guru dapat menerapkan pada kegiatan pembelajaran sosial emosional yang terbagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu terintegrasi dengan mata pembelajaran, kegiatan yang dilakukan secara rutin, dan protokol seperti aturan dan kesepakatan bersama yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Kemudian, tantangan yang mungkin akan saya alami dalam proses pembelajaran ini yaitu peserta didik memiliki berbagai macam karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan belajar yang beragam, sehingga guru berperan dalam memahami berbagai karakteristik dan sosial emosional peserta didik yang beragam ini. Selain itu,
Terdapat 3 hal yang menarik yang saya pelajari pada topik bahasan ini, yaitu mengenai 6 emosi dasar pada manusia. Hal ini sering kita rasakan pada setiap individu, seperti bahagia, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut. Sebagai guru, pentingnya memahami 6 emosional dasar agar mampu mengatur dan mengontrol emosi pada diri. Nah, selain kita mengajarkan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik, kita sebagai guru harus memahami terlebih dahulu apa itu pembelajaran sosial emosional. Dengan memahami dan mengetahui 6 emosi dasar, kita sebagai guru dapat mengontrol dan mengelola emosi kita sehingga kita dapat mengatur proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian saya juga mempelajari mengenai teknik yaitu tentang mengatur sosial emosional saat proses pembelajaran dengan teknik STOP. Nah, teknik STOP ini sudah dikenalkan oleh Kemendikbud dengan program pembelajaran penggerak. Nah, teknik STOP ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk melatih mindfulness, yaitu dengan menarik nafas. Teknik STOP merupakan singkatan dari S atau stop, berhenti sejenak, T atau take a breath atau ambil nafas sejenak, O, obses atau observasi, P, proses atau lanjutan. Nah, ini adalah teknik stop yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih tenang, kondusif, dan peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian, saya mempelajari sosial emosional ini dengan alur merdeka. Awal pembelajaran dilakukan dengan pengantar dan refleksi dalam memahami kemampuan awal, yaitu M, mulai dari diri. Selanjutnya ada E, eksplorasi konsep. Pada sub ini membahas dasar teori dan kompetensi CESL. Kemudian ada R, ruang kolaborasi. Pada alur ini melakukan diskusi bersama dan berkolaborasi secara berkelompok. Dan D, demonstrasi kontekstual. E, elaborasi pemahaman. K, koneksi antar materi, merefleksikan dan mengoneksikan dengan mata kuliah lainnya. Kemudian yaitu alur A, aksi nyata atau akhir topik bahasan. Kemudian selain menggunakan alur merdeka ini, saya juga melakukan komunikasi bekerja sama dengan rekan kelompok, kemudian dengan bantuan guru pamong, kemudian dengan guru-guru pada sekolah PPL atau praktik pengalaman belajar 1 dan 2. Saya menggunakan artefak. Adapun analisis yang terkait pada topik bahasan ini, yaitu kompetensi sosial emosional CESL, yaitu saya menggunakan 3 artefak. Yang pertama ada demonstrasi rancangan pembelajaran. Nah, ini berisi tentang hasil rancangan pembelajaran yang terdapat. Nah, ini terdapat pada demonstrasi terdapat RPP dan cara implementasi hal-hal yang harus dilakukan pada pelaksanaan CESL. RPP ini digunakan sebagai pengembangan diri dan pelaksanaan praktik pembelajaran dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional peserta didik di kelas. Berikut adalah rancangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 3 dengan teknik role playing. Kemudian saya menggunakan artefak yang kedua yaitu refleksi pengembangan diri. Pada artefak refleksi pengembangan diri ini terdapat pada alur ruang kolaborasi. Hasil refleksi diri yang digunakan sebagai pengembangan diri dan evaluasi pada kemampuan belajar. Refleksi digunakan untuk mengetahui pemahaman diri sehingga dapat meningkatkan dan pengembangan kemampuan diri. Kemudian yang ketiga ada materi perkuliahan, yaitu tugas-tugas yang saya kerjakan pada topik bahasan ini yang memiliki keterkaitan pada pembelajaran sosial emosional CESL. Di situ terdapat teknik-teknik dalam mengimplementasikan CESL di sekolah, kemudian kasus-kasus yang mungkin sering kita alami pada praktik pembelajaran yang masih berkaitan pada CESL. Kemudian saya akan mempresentasikan mengenai praktik pengalaman lapangan.
Baik, untuk review pengalaman belajar, mengurai tentang pengalaman belajar yang dipilih yaitu mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Nah, di sini pada praktik pengalaman lapangan 2 terdapat 7 topik bahasan, yaitu dimulai dari orientasi, observasi, topik ketiga yaitu praktik pembelajaran terbimbing, topik keempat praktik pembelajaran mandiri, topik kelima melaksanakan kegiatan non mengajar, topik keenam perbaikan pembelajaran berkelanjutan melalui PTK kolaboratif, kemudian topik 7 diskusi refleksi PPL 2. Untuk review pengalaman belajar yang dipilih yaitu topik 4 mengenai praktik pembelajaran mandiri. Nah, saya mempelajari banyak dalam pelaksanaan PPL terdiri dari orientasi, observasi, pembelajaran terbimbing, dan pembelajaran mandiri, dan perbaikan berkelanjutan PTK. Praktik mengajar pada PPL terdiri dari 1 praktik terbimbing dan 5 siklus praktik mandiri. Dengan praktik pembelajaran mandiri ini dilakukan dengan menggunakan format lesson study dengan siklus plan, dusi, refleksi, dan tindak lanjut. Untuk refleksi pengalaman belajar yang selanjutnya, PPL dipilih karena memiliki keterkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, PPL ini sangat penting karena suatu wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat saat berkuliah serta dengan praktik pembelajaran. Saya dapat mengembangkan keterampilan dalam mengajar, mengetahui manajemen sekolah, dan menemukan pengalaman bermakna untuk menjadi calon guru yang profesional, mempesona, dan pembelajaran sepanjang hayat. Pada praktik pengalaman lapangan ini memiliki keterkaitan yang penting pada pembelajaran sosial emosional. Kami sebagai mahasiswa melakukan praktik langsung dan terjun di sekolah, di lapangan, bagaimana kami menemukan berbagai karakteristik peserta didik, lalu kami menemukan keunikan peserta didik, dan disinilah saya menerapkan praktik sosial emosional pada peserta didik. Karena menurut saya peserta didik saat ini masih belum memahami mengenai pembelajaran sosial emosional, apalagi tentang emosi pada dirinya, sehingga mereka belum dapat untuk mengontrol emosi pada dirinya. Sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki 6 dasar dan lain sebagainya. Untuk 6 ini harus diketahui oleh peserta didik dan guru. Karena sebagai guru kita juga harus memahami itu, sehingga kita dapat mengajarkan, menerapkan, dan mengolah emosi pada peserta didik. Kemudian pada praktik pengalaman lapangan ini banyak terjadi kasus-kasus yang kami hadapi sebagai guru di lapangan, yaitu contohnya seperti bullying atau kelas yang masih belum kondusif, kemudian ada peserta didik yang masih belum mematuhi pembelajaran di kelas, kemudian peserta didik yang belum memiliki empati. Nah, hal seperti itulah yang harus kita ajarkan mengenai praktik pembelajaran lapangan ini. Kemudian contohnya teknik-teknik yang dapat dilakukan, banyak sekali teknik-teknik yang dapat kita lakukan untuk pembelajaran sosial emosional ini di kelas, seperti baik terdapat teknik penerapan pembelajaran sosial emosional pada jenjang sekolah dasar atau SD yang dapat kita terapkan pada praktik pembelajaran, yaitu yang pertama dengan teknik memeriksa perasaan diri. Nah, guru membimbing peserta didik untuk menulis perasaan dan isi pemikiran mereka dengan bahasa yang baik dan sopan. Beberapa pertanyaan pemantik yang dapat kita lakukan sebagai guru yaitu, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Adakah hal yang baru atau hal yang menantang saat pembelajaran berlangsung? Coba sebutkan hal yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk pemeriksaan perasaan diri ini dapat kita lakukan pada refleksi diri. Kemudian ada teknik menarik nafas dengan kesadaran penuh. Nah, guru meminta peserta didik untuk bernafas dengan kesadaran penuh di sela-sela kegiatan, seperti menarik nafas kemudian keluarkan. Itu adalah teknik stop.
Kemudian ada teknik Jumat Berkah. Nah, ini adalah salah satu teknik guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan sumbangan seikhlasnya untuk membantu teman-teman yang membutuhkan, atau guru dapat meminta peserta didik untuk untuk melakukan iuran, mengumpulkan sumbangan untuk menjenguk teman yang sakit. Nah, ini akan menumbuhkan kesadaran sosial untuk keterampilan berempati pada temannya. Kemudian kita juga dapat menjelaskan mengenai kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini juga dapat melatih peserta didik untuk bertanggung jawab pada dirinya. Baik, selanjutnya untuk artefak praktik pengalaman lapangan, saya menggunakan 3, yaitu penerapan PSE dalam pelaksanaan PPL 1. Nah, di situ terdapat video praktik pembelajaran yang saya lakukan pada PPL. Di situ saya menggunakan metode role playing dengan experiential learning. Jadi dengan pengalaman belajar, dengan role playing, peserta didik dapat mengetahui emosional pada dirinya. Kemudian ada yang kedua, yaitu praktik pembelajaran mandiri. Ini adalah praktik pembelajaran mandiri terdapat pada PPL 2. Pada praktik pembelajaran mandiri terdapat 2 siklus yang saya terapkan social emotional learning-nya, yaitu dengan menerapkan teknik stop pada sela-sela pembelajaran, kemudian merefleksikan untuk memeriksakan keadaan diri pada peserta didik. Kemudian untuk yang ketiga ada jurnal mengajar. Jurnal mengajar adalah kegiatan yang saya lakukan pada praktik pengalaman belajar atau PPL 2. Di sini saya melakukan pendekatan dan kegiatan yang saya lakukan bersama peserta didik. Kemudian yaitu best practice atau pengalaman bermakna. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional adalah bahwa guru dan peserta didik memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional dan akademik. Mereka juga memahami bagaimana pembelajaran sosial emosional dapat membantu mengembangkan rasa empati diri, hubungan interpersonal yang positif, dan keterampilan pengambilan keputusan yang baik. Untuk pembelajaran bermakna pada PPL, yaitu terkait bagaimana melangsungkan proses pembelajaran di kelas. Hasil dari PPL ini bertujuan sangat berguna bagi saya untuk diimplementasikan ketika melakukan kegiatan belajar dengan plan, dusi, refleksi, dan RTL atau rancangan tindak lanjut. Dengan perkembangannya, keterampilan mengajar yang dimiliki, maka akan berdampak pada peserta didik dalam menerima materi pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk best practice selanjutnya, pada topik ini saya mendapatkan pengetahuan serta pemahaman baru mengenai kompetensi CESL yang dapat diterapkan pada pembelajaran dan kemampuan dalam memahami pengelolaan sosial emosional dan lingkungan kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Pada pelaksanaan PPL, saya berkesempatan untuk mengeksplorasi komponen PSE menurut kerangka CESL sehingga dapat mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional dalam perangkat pembelajaran, mengembangkan empati, hubungan interpersonal positif, dan keterampilan dalam mengambil keputusan di kelas. Berdasarkan review dan refleksi yang telah dilakukan, maka desain invensi atau inovasi yang dapat diterapkan yaitu saya membuat media pembelajaran SEL Social Emotional Learning berupa board game, kemudian ada flashcard, 6 emosi dasar, dan media interaktif board wall. Media ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan perkembangan sosial emosional anak. Media SEL ini berfungsi untuk memfasilitasi anak untuk mengidentifikasi emosi pada dirinya, sehingga anak dapat mengelola emosinya. Berikut adalah gambar-gambar dari produk yang saya buat. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu rancangan pembelajaran. Saya menyusun rancangan pembelajaran seperti RPP atau modul ajar yang digunakan pada kurikulum Merdeka yang telah diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional sehingga dapat diterapkan pada konsep CESL. Kemudian untuk rancangan tindak lanjut yaitu kemudian
Pada rancangan tindak lanjut, berkoordinasi dengan sekolah atau guru untuk lebih memanfaatkan media pembelajaran supaya dapat digunakan secara optimal. Hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif pada komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diajarkan sebaiknya dilakukan secara rutin. Nah, situasi atau kondisi tertentu dapat dilakukan di luar jam pembelajaran akademik juga. Untuk rancangan tindak lanjut selanjutnya, terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu, pembelajaran sosial emosional juga dapat diintegrasikan pada pembelajaran. Peserta didik dapat berdiskusi dengan kasus tertentu, mereka bekerja sama, dapat menggunakan metode role playing atau aktivitas lainnya, menjadikan budaya dalam lingkungan sekolah. Misalnya, membiasakan untuk menyelesaikan masalah dengan damai, menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perubahan paradigma, makna guru setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada program pendidikan profesi guru, yaitu yang pertama, mindset saya yaitu bagi saya guru adalah seorang pengajar profesional yang digugu dan ditiru oleh peserta didik dan lingkungan masyarakat. Dalam paradigma baru, guru sebagai penggerak merdeka belajar. Berarti, seorang guru dituntut untuk memiliki sikap aktif, kreatif, inovatif, serta terampil guna menjadi fasilitator penggerak perubahan di sekolah. Sehingga dapat diartikan guru adalah agen perubahan atau agen of change. Nah, paradigma baru terhadap makna guru merupakan agen of change, yaitu agen perubahan. Guru tidak hanya memiliki peran dalam mentransfer ilmu atau memberikan ilmu pada peserta didik, tapi dalam pengembangan kecerdasan sosial emosional, guru itu memiliki berbagai peran seperti model, fasilitator, motivator, edukator, komunikator, dan evaluator. Jadi, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan dan peningkatan pengembangan peserta didik. Nah, guru perlu meyakini bahwa peserta didik adalah individu yang unik dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, kecerdasan, dan karakter yang berbeda-beda. Sehingga guru memiliki peranan penting dalam membantu tumbuh dan berkembang peserta didik untuk membawa kemajuan dari setiap potensi yang dimiliki peserta didik dengan menjadikan mereka sebagai insan pembelajar yang sepanjang hayat. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma baru saya harap dengan produk yang saya buat dapat meningkatkan peserta didik dalam kecerdasan sosial emosional dan peserta didik dapat mengidentifikasi emosional pada dirinya. Kemudian mereka dapat mengelola emosi pada dirinya sehingga hal seperti ini dapat membantu peserta didik dalam tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Baik, berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku belajar 6 emosi pada manusia. Ada marah, senang, terkejut, jijik, takut, sedih. Hari ini kita akan belajar tentang ekspresi yang data terkejut, marah, sedih, takut, senang, dan jijik. Ini ada 6 emosi dasar setiap manusia. Jadi setiap manusia, setiap orang punya perasaan individual. Ada perasaannya hari ini lagi apa? Oke, marah yang mana? Oke, marah. Mbak Ada merasa marah seketika. Kenapa? Oh, kamu marah diajak teman. Cecia, perasaanmu hari ini apa Mbak Cecia? Sedih. Kenapa? Coba sedih. Kartu sedih yang mana? Kamu sedih karena
social emotional learning. Jadi di game ini nanti anak-anak mengungkapkan perasaan kalian. Contohnya kan kita punya emosi. Kamu pernah merasakan ini semua? Pernah. Jijik pernah? Sedih pernah? Pernah. Terus apa lagi? Marah pernah? Pernah semua? Tapi kalian sadar nggak kalau kalian pernah? Kamu pernah marah nggak? Sadarin marah. Ada yang tahu nggak cara supaya kamu kan lagi marah, bikin orang marah lagi supaya nggak ada rasa marah lagi kan? Wudhu, minum air putih, tiduran. Aku kalau